Saudara, Partai Buruh akan melaporkan 5 anggota DPR RI yang dinonaktifkan partainya ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal bilang akan melaporkan Syaroni dan Nafa Urbah dari Nasdem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adis Kadir dari Golkar. Partai Buruh melaporkan kelimanya karena istilah nonaktif tidak ada dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD 3. Said berharap lewat mekanisme laporan tersebut MKD dapat memberhentikan kelimanya dari anggota DPR. Pengertian nonaktif itu kan nggak ada di Undang-Undang MKD. Partai Buruh sama KSPI akan melaporkan para anggota DPR tersebut ke MKD hari Rabu. Jadi nanti biar MKD yang memutuskan apa sanksi yang diberikan kepada anggota DPR tersebut. Itu kira-kira. Yang diharapkan sanksinya apa? Hah? Yang diharapkan sanksinya. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyebut anggota DPR yang dinonaktifkan masih menerima gaji. Said bilang berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD 3 tidak ada istilah nonaktif. Namun dia menghormati keputusan partai menonaktifkan kadernya sebagai upaya meredam situasi. Dia menambahkan mengacu pada peraturan tentang tata tertib DPR, anggota DPR yang diberhentikan sementara masih mendapat gaji. Kan belum ada PR. Baik tatip maupun undang-undang MD 3 memang tidak mengenal istilah nonaktif. Namun saya menghormati keputusan yang diambil oleh Nasdem, PAN, Golkar. Kalau dari sisi aspek itu, ya terima gaji. Secara teknis dan aturannya. Iyalah. Sebelumnya, Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Syaroni dan Nafa Urbah buntut pernyataan kontroversial menyulut kritik publik. PAN menyusul dengan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya. Golkar juga mengambil sikap dengan menonaktifkan kadernya sekaligus Wakil Ketua DPR Adis Kadir. Aksi anarkistis dalam rentetan unjuk rasa beberapa hari terakhir berdampak pada lesunya perekonomian. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan ekonomi Indonesia tetap solid meski situasi memanas akhir-akhir ini. Instrumen perekonomian terdampak rentetan demonstrasi dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya perdagangan. Pusat perbelanjaan terlihat sepi. Mall Atrium Senen Jakarta Pusat belum beroperasi meski situasi di depan Makobrimob Kuitang berangsur normal. Pedagang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat juga mengeluhkan sepi pembeli. Sejak rentetan unjuk rasa 25 Agustus lalu, jam operasional Mall Tanah Abang juga lebih pendek. Kita jadi sepi, nggak ada yang ke pasar, jadinya orang pada takut ke pasar. Mas, luar biasa dampaknya. Nah, gimana, boleh diceritain? Boleh ceritanya begini, jadi kan semuanya bukan kita aja, khususnya semua pasar Tanah Abang ini ya luar biasa dampaknya. Padahal nih dari bulan Agustus kemarin udah mulai rame. Nah sekarang ibaratnya ada demo lagi, jadi sepi lagi, anjok lagi. Ini dari pengunjung berkurang. Oh gitu. Iya. Pendapatan juga berkurang. Berkurang semuanya dari daerah, gak ada yang masuk, berkurang. Orang tadi takut ke Tanah Abang. Meski demikian, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski situasi sempat memanas. Kami mendorong dan mengimbau para pengusaha untuk tetap tenang dan optimis. Dan kami tentu seluruhnya mempunyai tanggung jawab moral kepada bangsa ini untuk mempertahankan roda perekonomian agar penciptaan lapangan kerja dan mereka yang bekerja tetap terjaga dan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat tentunya itu menjadi perhatian utama dari pemerintah. Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, Polri dan TNI menggelar patroli besar untuk memastikan keamanan. Presiden juga meminta tindakan anarkistis ditindak tegas. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya menurunnya rasio tabungan, naiknya ketergantungan masyarakat pada utang, kemiskinan penduduk kota pecah, tingginya pekerjaan informal saat wakil rakyat mengunyah rupa-rupa tunjangan, berbuah rentetan aksi demo. Awas negara terguncang saat kelas menengah melawan. Kompas Bisnis mengulas dengan ekonom Universitas Indonesia bersama rekan saya, Bremana Tenaya. Saya Budiman Tanurjo.